Oke, selamat siang Pak Arfid. Pak, gimana Pak? Kemarin putusan Baim Wong dan Paula sudah bisa putusannya sudah beredar ya. Terus Paula ini merasa kecewa dan Paula ini merasa tidak terima dengan putusan itu sehingga dia mendatangi KAY untuk melaporkan si hakim ini. Tanggapan Abang sebagai seorang praktisi hukum melihatnya seperti apa, Bang? Ya, kalau kita bicara tidak sependapat atau keberatan atas putusan hakim tingkat pertama, maka salah satu pihak yang tidak puas atau keberatan atas putusan tingkat pertama, maka dapat mengajukan banding dan juga kasasi selanjutnya. Nah, terkait proses ke KAY, Komisi Yudisial itu hanya mengikat atau mengatur kepada perilaku hakim, etika hakim. Nah, kalau misalnya terkait putusan Paula dan Baim itu ya, ada memang di luar dari hasil putusannya ya, tapi ada satu putusan yang tidak lazim. Dalam putusan perceraian itu, hakim hanya menilai terbukti nggak alasan perceraiannya. Terbukti atau tidak terbukti, maka divonis bercerai atau tidak bercerai dengan putusnya perceraian. Nah, kalau kita bicara perceraian, umumnya atau kiranya itu kalau yang terkait yang serupa dengan perkara Paula dan Baim itu dengan pertengkaran. Pertengkaran bisa karena orang ketiga, ya, ataukah dengan ada hubungan yang biasa orang kenal dengan perselingkuhan, itu dikira dengan yang menimbulkan percekcokan yang tidak dapat didamaikan lagi. Nah, tidak lazim hakim perkara perceraian, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, yang memutus seperti perkara tindak pidana seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Bukan mengikat pada menyalahi atau kiranya itu menghakimi personal, tapi menghakimi hubungan perkawinannya. Apakah sudah layak diputuskan atau belum diputuskan perkawinannya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Dan memang tidak lazim, puluhan tahun saya beracara, ada putusan yang mengatakan bahwa si ini terbukti selingkuh dan ini perilakunya jelek, dan ini perilakunya durhaka segala macam, itu tidak pernah ada sepanjang saya menangani perkara di pengadilan agama, baik di pengadilan negeri dalam perkara perceraian. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa itu tidak etis untuk diungkapkan di dalam putusan itu. Kan ya, karena itu dibacakan, Bang. Itu dia. Kalau kiranya tidak etis, kalau saya menilai tidak etis dalam kata frasa durhakanya itu tidak lazim dan tidak etis dalam perkara tindak pidana perceraian. Karena kalau kita bicara hakim juga dalam tindak pidana dalam hukum acara perdata mengedepankan perdamaian. Kalaupun misalnya ada satu putusan yang kira tidak dapat didamaikan, hakim pun tidak boleh membuat masalah baru dengan apalagi menjelekkan salah satu pihak, mendiskreditkan salah satu pihak yang kiranya itu sifatnya keperdataan, apalagi perkawinan, itu nggak boleh. Gitu. Bang, gimana dengan makanya si Paula ini merasa kecewa satu, karena ini dia ngerasa ini sebagai jejak rekam digital nanti buat anaknya, bahwa diungkapkan secara jelas bahwa dia telah melakukan perselingkuhan, telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Itu gimana menurut Abang? Ya, kalau makanya tadi ada dua proses, ada dua proses yang kiranya itu dapat ditempuh oleh Paula. Terkait tidak puasnya putusan perceraiannya, itu dapat melakukan banding. Ya, misalnya dia nggak mau bercerai, ya dia bisa banding. Tapi kalau dia memang sudah mau bercerai, ya terimalah putusan itu. Tapi kalau ada kata-kata yang tidak lazim atau tidak etis dalam putusan, itu lapor ke KAY. Nah, itu dua proses yang berbeda, seperti itu. Berarti langkah yang dilakukan oleh Paula ini bisa dikatakan langkah yang cukup tepat dan mendatangi KAY ini, Bang, untuk melaporkan hakim kode etiknya gitu. Selama dia ke KAY sebatas melaporkan etika hakimnya yang terkait masalah mencantumkan kata istri durhaka. Di luar daripada itu di luar dari wewenang KAY.